out the door and throw up the kiss, can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Adela Putri dari kelas MNJ 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi makro. Pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mencoba mengukur seberapa baik kinerja ekonomi untuk memahami kekuatan apa yang mendorongnya dan untuk memproyeksikan bagaimana kinerja dapat meningkat. Ekonomi makro adalah cabang ekonomi yang berhubungan dengan struktur kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Adapun beberapa contoh masalah yang dibahas dalam ekonomi makro adalah tentang inflasi, pengangguran, tingkat harga, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan produk domestik bruto atau PDB, dan lainnya. Karena itu, ekonomi makro adalah sering kali dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Selain itu, studi ekonomi makro adalah dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen secara menyeluruh. Ekonomi makro juga menganalisa konsumen dalam konteks bagaimana mengalokasikan pendapatan untuk membeli produk barang dan menggunakan jasa. Tujuan ekonomi makro. Permasalahan yang muncul seperti pengangguran, kemiskinan, tingkat harga mempunyai akibat yang buruk terhadap jalannya perekonomian dan mengganggu kestabilan ekonomi suatu negara. Atas dasar itu, bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh suatu negara tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu tujuan dari kegiatan perekonomian suatu negara secara makro. Tujuan ekonomi makro ada beberapa macam dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Setiap tujuan tersebut ditunjukkan untuk memecahkan persoalan yang muncul. Berikut adalah tujuan ekonomi makro. 1. Peningkatan kesempatan kerja. Kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro adalah bertujuan untuk peningkatan lapangan kerja. Dengan demikian, negara mampu meminimalisasi pengangguran. Tingginya angka pengangguran akan membawa dampak buruk bagi sebuah negara. Selain itu, tingkat pengangguran tinggi pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi perekonomian negara. 2. Peningkatan kapasitas produksi nasional. Kapasitas produksi nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi nasional. Nantinya, peningkatan produksi nasional ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara. 3. Tingkat pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian mengalami peningkatan yang akhirnya akan dapat meningkatkan kemakmuran dan pendapatan per kapita suatu negara. 4. Neraca pembayaran luar negeri. Pemerintah mengusahakan neraca pembayaran internasional agar tidak mengalami defisit dan berusaha meningkatkan kegiatan ekspor sehingga dapat meningkatkan devisa negara. 5. Kestabilan keadaan perekonomian. Kestabilan perekonomian yang dicapai dapat berupa kestabilan tingkat pendapatan, kestabilan tingkat kesempatan kerja, dan kestabilan tingkat harga barang yang berlaku di pasar. 6. Menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara otomatis meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Dengan demikian, kegiatan perekonomian juga akan meningkat dalam jangka panjang. 7. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang lebih merata pada umumnya dianggap sama dengan distribusi pendapatan yang adil. Pemerataan pendapatan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh suatu negara, sehingga secara makro kemakmuran masyarakat akan dapat tercapai. 8. Tingkat inflasi. Kenaikan harga yang berlaku ditekan seminimal mungkin dimaksudkan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekonominya.
Masalah yang dibahas dalam ekonomi makro adalah hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dan deflasi, tingkat pengangguran, dan tersedianya lapangan kerja. Karena itu, untuk mencapai tujuan dari ekonomi makro diperlukan beberapa kebijakan yang harus dijalankan oleh suatu negara, diantaranya sebagai berikut. Kebijakan 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mengatur pemasukan dan pengeluaran suatu negara. Pemasukan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara, sedangkan pendapatan dari non-pajak diantaranya seperti lelang, denda, dan pemberian negara lain. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat rendahnya investasi nasional, distribusi pendapatan nasional, dan sebagainya. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter berfungsi mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Kebijakan moneter mengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau mengubah tingkat bunga atau mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. 3. Kebijakan segi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Kebijakan segi penawaran lebih menekankan pada peningkatan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja atau dengan mengurangi pajak pendapatan rumah tangga dan peningkatan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.